Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Budi Hernawan dari bagian Ilmu Fa'al Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang termoregulasi. Sebelumnya, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini barokah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari definisi dulu, apa itu termoregulasi? Seperti yang kita tahu, termo itu adalah berarti panas. Kalau regulasi berarti adalah pengaturan. Sehingga kalau dari definisi secara gampangnya, yaitu pengaturan tentang panas. Panas di mana? Panas di dalam tubuh. Termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Jadi secara normal manusia itu pasti akan memproduksi suatu panas. Karena memproduksi suatu panas tersebut, otomatis supaya suhu tubuhnya tetap konstan, maka manusia pasti juga harus melakukan suatu usaha untuk kehilangan panas tersebut, sehingga nanti suhunya akan didapatkan suhu tubuh secara konstan. Manusia berbeda dengan hewan terutama hewan yang berdarah dingin. Jadi contohnya adalah katak. Katak itu kalau seumpama di suhu panas, dia akan dapat beradaptasi dengan suhu panas tersebut. Kalau dia katak tersebut di dalam suhu dingin, dia juga dapat mengikuti suhu dingin di lingkungan sekitarnya. Karena katak tersebut disebut dengan hewan berdarah dingin. Sehingga kalau seumpama ini ada perumpamaan, jadi kita sebagai manusia harus bisa menentukan kapan harus melangkah maju. Misalkan kalau jangan seperti katak, kalau seumpama katak itu direbus dalam air panas, dia karena bisa mengikuti suhu panas tersebut, jadi dia cuma diam saja di situ sampai akhirnya dia tidak tahu kapan harus keluar. Akhirnya dia akan mati dengan sendirinya. Itu manusia tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita seumpama punya zona nyaman, ya jangan seperti itu. Seperti sekarang ini dalam keadaan yang belajar di rumah seperti ini, yang tidak bisa tatap muka seperti ini, jangan terlena. Jadi jangan kita seperti katak dalam panci panas tersebut yang tidak tahu kapan harus keluar. Jadi kita harus bisa menentukan kapan harus kita bersikap, kapan harus kita belajar. Jangan cuma leyeh-leyeh di kamar. Karena dengan begitu kita tidak bisa untuk maju belajarnya. Terus itu sedikit intermezzo. Nah, ini tentang asal panas pada tubuh manusia. Manusia itu mampu menghasilkan panas secara mandiri dan tidak tergantung pada suhu lingkungan. Ini yang saya katakan tadi, manusia itu termasuk berdarah panas. Berbeda dengan katak yang saya sebutkan tadi, katak termasuk berdarah dingin. Kemudian suhu tubuh dihasilkan dari ini laju metabolisme basal metabolisme rate BMR. Apa itu basal metabolisme rate? Jadi semua aktivitas tubuh manusia itu pasti ada metabolismenya untuk mempertahankan tubuh. Misalkan kalau paling gampang adalah kita bernafas. Kita bernafas pasti butuh energi. Terus kita
berdetak jantungnya, kita juga butuh energi lah. Itu semua energi itu termasuk metabolisme basal, yang akhirnya metabolisme basal hasil akhirnya nanti tetap ada yang namanya suhu atau panas. Kemudian yang kedua, bagaimana panas dihasilkan? Ini akibat dari aktivitas otot. Jadi kalau kita bergerak, otomatis otot kita juga akan beraktivitas. Nah, hal itu juga akan menghasilkan panas pada tubuh. Ini contoh lain waktu saat kita seumpama kedinginan atau dalam keadaan hipotermi, kita biasanya melakukan yang namanya menggigil. Nah, menggigil ini adalah suatu kontraksi otot. Nah, untuk apa menggigil ini? Nah, untuk menghasilkan panas di dalam tubuh. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada lagi karena pengaruh dari hormon tiroksin dan sebagian kecil hormon lainnya. Jadi misal hormon pertumbuhan, hormon testosteron, nah tiroksin dan ini hormon pertumbuhan ini nanti hasil metabolismenya salah satunya juga menghasilkan panas. Jadi kalau seumpama ada orang yang kelebihan tiroid, itu dia biasanya sering, ciri-cirinya adalah sering berkeringat. Kenapa? Ya karena memang metabolismenya kalau tiroksin itu meningkat. Nah, kalau meningkat di dalam tubuh panas, otomatis kita punya usaha untuk mengeluarkan salah satunya melalui keringat. Nanti ada saya jelaskan tentang bagaimana panas itu dikeluarkan tubuh, salah satunya melalui keringat. Kemudian ada lagi pengaruh epinefrin, norepinefrin, dan rangsangan simpatis pada sel. Kalau epinefrin, norepinefrin ini misalkan waktu kita seumpama epinefrin itu kan nama lain dari adrenalin. Jadi saat kita seumpama mau memacu adrenalin, misalkan saat kita mau bungee jumping, atau saat naik roller coaster, atau saat loncat dari ketinggian, itu kan biasanya akan mempengaruhi adrenalinnya, memacu adrenalinnya. Ada efek sampingnya itu selain metabolisme meningkat, juga akan menghasilkan suatu panas dari tubuh. Sehingga sering kita saat terpacu adrenalinnya itu biasanya kita juga menghasilkan keringat. Nah, keringatnya itu karena pengaruh panasnya yang dikeluarkan. Atau saat kalian mencontek, mencontek itu biasanya kalian juga terpacu adrenalinnya, sehingga kadang-kadang juga keluar keringat dinginnya. Kemudian ada aktivitas kimiawi di dalam sel. Nah, sel tubuh itu kan juga perlu suhu yang konstan. Makanya metabolisme tambahannya ini juga menghasilkan suatu panas. Berikutnya pengaturan suhu tubuh. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Sebenarnya ada yang banyak, tapi kita sebutkan 5 aja. Salah satunya umur. Jadi umur itu saat seumpama anak-anak itu mesti metabolismenya lebih tinggi dibanding pada saat orang dewasa. Jadi kalau nanti kalian lihat adik kalian atau kalian saat punya bayi, itu biasanya bayi tersebut sering berkeringat atau lebih banyak keringatnya atau lebih kecut. Itu karena memang metabolisme pada anak-anak lebih tinggi, sehingga itu pengaruh metabolisme tadi seperti yang saya katakan tadi, dia juga akan mempengaruhi suhu tubuh. Suhu tubuh panas, otomatis di dalam tubuh panas usahanya dia mengeluarkan keringat, sehingga bayi itu lebih sering berkeringat. Jenis kelamin ini terkait dengan banyaknya kelenjar-kelenjar keringatnya juga. Biasanya jenis kelamin ini pada pria akan lebih banyak berkeringatnya daripada wanita. Tetapi juga kalau seumpama lemak yang mempengaruhi, juga lemaknya itu maka akan menghambat pengeluaran dari keringatnya. Sehingga kalau seumpama orang yang gemuk atau berbanyak lemaknya,
dia kalau seumpama di udara dingin, dia akan lebih bisa bertahan karena panas tubuhnya ditahan oleh lemak saat keluarnya, sehingga dia bisa bertahan di suhu dingin, orang yang banyak lemaknya. Emosi ini ternyata juga akan mempengaruhi mempengaruhi panas di tubuh. Kita tahu kan kalau dari gambar-gambar kartun itu, kalau emosi itu kan memang gambarnya seperti banyak setannya, banyak merah lah. Itu memang ini berkaitan dengan ini, emosi ini akan menghasilkan banyak energi, sehingga energinya perlu banyak energi itu, dia otomatis akan menghasilkan efek sampingnya adalah panas. Sehingga orang yang dari hadis Rasulullah, orang yang marah-marah, emosi itu disarankan untuk wudu supaya dia lebih dingin. Kalau lebih dingin dia akan berkurang emosinya. Kemudian aktivitas fisik seperti yang kita tahu, kalau kita beraktivitas fisik otomatis menggerakkan yang namanya otot. Tadi otot juga menghasilkan yang namanya panas. Lingkungan sudah pasti, kalau lingkungannya seumpama panas, otomatis di dalam tubuh manusia juga akan lebih panas. Itu akan mempengaruhi suhu di tubuh manusia. Kalau dingin juga di usaha tubuh supaya mempertahankan suhu konstan itu, jadi mengurangi pengeluaran dari panas di dalam tubuh. Jadi panasnya disimpan. Nih, bagaimana pengaturan suhu tubuh? Jadi yang kita tahu dulu waktu pelajaran reseptor, jadi di kulit itu ada yang namanya reseptor panas dan dingin. Nah, reseptor perifer ini nanti dia akan dibawa ke hipotalamus posterior atau anterior. Kemudian nanti dia reaksinya di bawah nervus efferent. Nah, nanti tinggal ini mau kehilangan atau pembentukan panas. Kalau kehilangan panas berarti di dalam tubuh itu jumlah panasnya terlalu banyak sehingga harus kita hilangkan. Kalau seumpama pembentukan panas berarti suhunya di luar itu dingin, sehingga kita butuh pembentukan panas supaya untuk mempertahankan suhu yang konstan. Nih, tadi ini memang merupakan feedback dari hipotalamus ini. Di hipotalamus ini reseptornya jadi sebenarnya kalau panas di tubuh itu juga selain menerima dari reseptor suhu di kulit, juga ada beberapa jaringan khusus dari tubuh yang di dalamnya itu memang untuk menerima panas. Jadi misal kalau panas di tadi hasil metabolisme tadi, kita tidak bisa langsung keluar melalui kulit, melalui keringat, tapi dia harus melalui yang namanya pembuluh darah, yaitu melalui darah. Sehingga nanti kalau dia melalui darah seumpama panas, kemudian melalui darah, kemudian dia akan masuk ke hipotalamus. Jadi dia di reseptor di hipotalamus ini akan mengetahui, oh di situ di tubuh itu mengalami panas. Ini buktinya. Jadi buktinya apa namanya? Pembuluh darahnya atau darahnya itu menjadi panas, sehingga nanti terjadi reaksi dari hipotalamus. Ini kalau kita tahu kemarin di kulit itu ada reseptor dingin dan reseptor panas. Ternyata jumlahnya dingin itu lebih banyak dibanding panas. Ini kalau dihitung itu bisa sampai 10 kali lipat dibanding reseptor panas. Sehingga deteksi suhu di bagian perifer itu terutama untuk sejuk dan dingin. Kenapa kok Allah menciptakan suhu reseptornya dingin itu lebih banyak? Itu karena supaya manusia itu lebih waspada atau lebih aware atau hati-hati pada saat suhu
penurunan suhu atau saat suhu dingin. Jadi kalau seumpama terjadi penurunan suhu yang drastis atau di hipotermia itu, nah kita supaya lebih waspada terhadap itu, sehingga nanti manusia akan berusaha untuk menghasilkan panas di dalam tubuh. Itu kenapa suhu dinginnya lebih banyak. Jadi kita lebih tidak tahan hipotermi dibandingkan hipertermi, karena semua sel-sel itu akan menjadi rusak saat hipotermi. Terus kenapa kok ini padahal reseptor dingin lebih banyak, padahal kalau seperti di Al-Quran kan dikatakan kalau di neraka itu kan bahan bakarnya kan api, biasanya api kan panas. Kenapa? Nggak tahu, itu mungkin Allah menciptakan ini suhu reseptornya lebih banyak dingin ini supaya lebih tersiksa kalau seumpama di neraka itu. Jadi hati-hati kalau nanti di neraka akan lebih menyiksa panas. Kalau ini kan nanti lebih cepat terasa, kalau ini kan rasanya kalau panas kan sedikit demi sedikit, jadi kan lebih menyiksa daripada udara dingin. Jadi di neraka tidak dikasih es tapi lebih panas. Kemudian ini kalau seumpama pada bayi itu, nah jadi nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang pengeluaran kehilangan panas. Jadi panas itu nanti ada yang namanya radiasi, kehilangan panas secara radiasi, ada secara konveksi ini, atau secara evaporasi, atau secara konduksi. Nah ini kan kehilangan panas pada bayi. Bagaimana kita mencegah kehilangan panas? Jadi kalau bayi itu kan memang harus suhunya kan konstan. Jadi jadi kalau seumpama nanti kalian ada yang namanya resusitasi neonatos, itu jadi selain salah satunya dicek suhunya. Jadi pertama, bayi itu kan mesti kan dari dalam plasenta itu kan air. Nah ini karena air itu, jadi kalau waktu saat bayi dikeluarkan atau dilahirkan itu mesti kita harus mengeringkan tubuh bayi. Jadi dibersihkan dulu dari plasentanya itu, dari sisa-sisa air ketuban, dari kan di dalam perut ibu itu kan bayi ini sebenarnya kan berenang-renang di dalam air ketuban. Nah ini kalau mau keluar supaya panas tidak hilang, jadi dia harus dikeringkan dulu. Kemudian ini bayi diletakkan di dada ibunya. Tadi yang kemarin saya bilang tuh namanya, kalau ini IMD. Nah IMD itu salah satunya selain inisiasi menyusui dini itu, selain untuk supaya pertama kali supaya untuk menginisiasi supaya bayi mengenal puting ibu, juga efek lainnya adalah supaya ini terjadi perpindahan panas antara ibu ke bayinya. Jadi mengalami konduksi supaya bayinya tidak kedinginan. Kemudian bisa juga diselimuti bayinya tersebut. Ini jadi seperti yang saya katakan tadi, lingkungan salah satunya akan mempengaruhi dari suhu. Misalkan ini kalau pada jadi pada suhu lingkungan yang tinggi sekali ini, jadi usaha manusia itu bagaimana toh? Nah ini memaksimalkan pengeluaran panas dan juga meminimalkan produksi panas. Jadi saat lingkungannya sangat panas seperti ini, jadi diminimalkan produksinya, dimaksimalkan pembuangannya supaya konstan. Jadi kalau panas banget dibuang banyak, terus yang diproduksi juga sedikit. Terus bagaimana kalau dingin seperti ini?
lingkungan dingin. Nah ini malah pembuangannya diminimalkan dan produksinya dimaksimalkan. Gimana cara-cara menghilangkan panas? Ini pertama dengan vasodilatasi. Jadi kalau vasodilatasi seperti kita tahu, vasodilatasi berarti artinya kan mendilatasikan atau membuka pembuluh darahnya, diperlebar. Kemudian selanjutnya pengeluaran panas dimaksimalkan ini dengan penghasilan dari meningkatkan dari berkeringat. Terus kalau ini behaviornya, perilakunya bagaimana? Biasanya ini menggunakan fans atau menggunakan kipas angin. Terus menggunakan air. Terus ini dia berteduh dari sinar matahari. Kemudian mengurangi pakaian. Jadi pakaiannya menjadi yang tipis-tipis. Kalau tebal kan otomatis akan menghambat pengeluaran panas. Terus ini kalau seumpama hasilnya ini minimal, ini dengan intake-nya dikurangi. Terus atau dengan respon behaviornya yaitu dengan mengurangi aktivitas fisik. Jadi kalau seumpama aktivitas fisik kan nanti hasil akhirnya kan panas, makanya dia akan mengurangi aktivitas fisik yaitu dengan malas gerak ini ya, bergerak dia diam aja, ini mager ini. Terus kalau yang ini yang temperatur yang sangat dingin, bagaimana cara meminimalkan kehilangan? Yaitu dengan vasokonstriksi. Kalau tadi vasodilatasi, ini vasokonstriksi. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana kalau keadaan kita demam, nah demam itu kan kita perlu memaksimalkan heat loss, memaksimalkan pembuangan panas, sehingga kita perlu mengompresnya pakai air apa? Air dingin atau air panas? Jawabannya adalah menggunakan air panas, air hangat. Kenapa? Karena kita kan pengen membuang panas. Kalau dengan air hangat, otomatis kan pori-porinya akan membuka. Kalau sudah membuka, otomatis panasnya bisa akan keluar. Jadi jangan salah menggunakan kompres air dingin. Kalau kita demam, kalau kita mandi juga menggunakan air hangat. Dengan air hangat, pori-porinya juga akan ikut terbuka, otomatis panasnya juga akan ikut hilang, loss. Terus pada saat udara dingin, meminimalkan pengeluaran panas yaitu dengan sedikit berkeringat. Terus perilakunya bagaimana? Ini menambah tebal pakaiannya. Terus curling up lah. Curling up itu berarti jingkrung, itu kalau tidur curling ya, untuk meminimalkan expose dengan permukaan. Terus ini salah satunya ini berdiri dekat dengan sumber panas. Bagaimana ini untuk mendapat radiasi panas. Terus memaksimalkan produksi panas dengan apa? Dengan cara shivering. Nah, shivering itu yang salah satunya saya bilang adalah menggigil. Nah, menggigil hasil akhirnya dari kontraksi otot adalah panas. Terus dengan ini voluntary activity atau dengan aktivitas tubuh fisikal, bisa lari-lari dan sebagainya. Dan juga ini juga untuk menghasilkan panas juga bisa dengan makan yang banyak. Jadi kalau seumpama kita di udara dingin, misalkan di pegunungan, kita akan lebih sering lapar karena kita memang pengen makan yang banyak. Kalau makan itu kan juga hasil akhirnya salah satunya adalah menghasilkan panas, sehingga kita tidak kedinginan. Makanya di pegunungan itu makan apa-apa kelihatan enak, makan indomie, makan kalau di Tawangmangu itu ada namanya sop buntut bugi. Nah, di sana tuh kelihatan enak sekali. Tapi kalau ternyata bugi buka cabang di Solo, dia tidak laku ya, karena mungkin
di Solo ada yang lebih enak daripada sop buntut tersebut. Jadi kelihatan kalau di sana karena kita kedinginan, mak mau popo kelihatan enak. Terus ini ada yang namanya distribusi tubuh itu ada yang namanya nanti suhu inti atau core temperature. Itu berarti suhu yang pada jaringan dalam, jadi di bagian dalam tubuh, misalkan di kranial atau di torak atau di rongga abdomen, di rongga pelvis. Jadi semua di bagian dalam itu disebut core temperature. Ini dipertahankan relatif konstan. Terus selain core temperature ada yang namanya suhu permukaan atau surface temperature. Ini dia terdapat pada kulit atau jaringan subkutan dan di bagian lemak. Jadi di bagian perifer luar. Nah, ini kalau di sini konstan, di sini bisa fluktuatif, bisa sampai 30 sampai 40 derajat Celcius. Seperti yang kita tahu kalau kita mengukur suhu tubuh itu mesti kan bukan core temperaturnya tapi adalah suhu dari permukaan, sehingga bisa sampai 30 sampai 40 derajat Celcius. Ini tadi pusat dari regulasi dari suhu tubuh adalah di bagian hipotalamus. Jadi hipotalamus itu selain kemarin sebagai pusat dari endokrin, juga sebagai pusat dari regulasi temperatur tubuh. Nanti juga sebagai pusat pernapasan juga salah satunya ada di hipotalamus ini. Makanya hipotalamus ini letaknya sangat dalam di bagian bawah otak, dilindungi tengkorak dan sebagainya di sini ya, karena memang fungsinya sangat vital pada manusia. Ini kalau seumpama kita tadi bahas tentang yang environment temperature, terus nanti diterima oleh termoreseptor di bagian perifer. Kalau yang perubahan dari core temperature itu akan diterima oleh termoreseptor yang di bagian sentral, di bagian dalam. Ini bagian luar, ini bagian dalam. Kalau ini di bagian kulit, ini bagian dalam tubuh manusia. Terus ini semua dia mengalir menuju ke senternya termoregulatory, yaitu di hipotalamus. Nanti tergantung responnya, mau meningkatkan temperatur atau mengurangi temperaturnya. Kalau meningkatkan berarti saat kondisinya dingin, jadi harus ditingkatkan. Kalau mengurangi berarti saat kondisinya panas. Ini berkaitan dengan simpatis, yaitu kolinergik. Nah, ini dengan ini menghasilkan kalau ini respon to increase temperature. Jadi sebentar. Jadi ini maksudnya adalah untuk meningkatkan atau respon terhadap temperatur yang panas. Temperatur yang panas ini dia akan mengeluarkan ini simpatik. Kemudian kalau temperatur yang terlalu panas ini ya ada respon terhadap peningkatan suhu. Jadi pada saat kondisi panas dia responnya adalah satu, ini pada glandula di keringat akan mengeluarkan sekresi. Sekresinya ini yang seperti saya bilang tadi, dia berkeringat dengan membawa yang namanya panas. Jadi panas keluar melalui keringat. Selain itu juga reaksi simpatisnya juga tadi dengan vasodilatasi. Dengan vasodilatasi otomatis dia akan pembesaran dari pembuluh darah, nanti ikut panas ikut keluar ke lingkungan. Terus ini respon terhadap penurunan dari temperatur. Nah, ini kalau mau penurunan temperatur berarti usahanya adalah dengan meningkatkan produksi panas atau dengan mengurangi pengeluaran panas. Ya, ini kalau seumpama produksi panas ditingkatkan yaitu dengan ini somatik motor neuron. Jadi motorik
dengan skeletal atau dengan gerakan di otot-otot. Contohnya dengan shivering atau dengan menggigil. Atau contoh lain adalah dengan aktivitas fisik. Nah, hasil akhirnya adalah produksi metabolisme, produksi panas hasil akhir dari metabolisme. Atau dengan yang simpatik yang adrenergik. Kalau ini tadi kolinergik, yang ini adrenergik. Nah, kebalikannya, kalau tadi kolinergik itu dia vasodilatasi, kalau adrenergik dia malah menjadi vasokonstriksi sehingga panasnya dipertahankan. Terus kalau yang ada yang namanya brown fat itu biasanya pada bayi ada atau kebanyakan pada hewan. Nah ini memang usaha lemak coklat ini supaya ini untuk tidak non-shivering, jadi bukan menggigil tapi terproduksi panasnya. Saya bilang tadi kan memang kalau seumpama orang yang banyak lemaknya, dia memang terjadi heat conserve, jadi memang panasnya dipertahankan di dalam tubuh, tidak bisa keluar. Itu seperti kalau di percobaan itu, jadi kalau seumpama ada 2 gelas air panas, yang satunya dilapisi dengan minyak, yang satu tidak. Itu nanti yang minyak itu nanti suhunya lebih konstan panasnya, karena tadi untuk keluar, untuk menguap itu dihalangi oleh minyak. Minyak di sini kalau di bagian tubuh adalah lemak, karena kan lemak sama minyak kan bahan bakunya sama. Jadi panasnya yang air panas yang dilapisi dengan minyak itu akan susah keluar, sehingga panasnya lebih terjaga. Nih, tadi sama adaptasi perilaku, produksi pelepasan panas, saraf motorik otot rangka dengan menggigil, pengaturan panas, pelepasan panas dan sebagainya. Nih, mekanismenya sama tadi. Kalau ini untuk produksi panas, ini untuk kehilangan panas. Produksi panas atau mempertahankan panas berarti kan vasokonstriksi, menggigil, aktivitas meningkat, cooling position tadi yang jingkrong tadi, kemudian peningkatan metabolisme. Kalau untuk kehilangan panas dengan vasodilatasi, dengan berkeringat, dengan aktivitasnya yang dikurangi, dia tidak menghasilkan panas, dengan posisi yang lurus dan mengurangi nafsu makan. Nah, ini juga mas-masnya juga ditingkatkan untuk menghasilkan panas. Ini bagaimana toh sebenarnya regulatornya itu nanti kalau untuk mengatur pembuangan panas berarti dia di hipofisis anterior. Kalau mengatur penyimpanan panas berarti dia di hipofisis posterior. Kalau pembuangan panas itu berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan suhu tubuh di dalam tubuh terlalu panas. Nah, karena terlalu panas, dia harus dibuang. Makanya ini yang mengatur adalah hipotalamus yang bagian anterior. Terus kalau suhunya terlalu dingin, jadi hipotalamus posterior. Nih, jadi kalau dingin yang mempengaruhi suhu dingin, pusatnya di mana regulatornya? Ya ini hipotalamus posterior. Kalau panas berarti dia hipotalamus anterior. Terus memperoleh 2 sinyal. Nah ini sinyal-sinyal kan ada 2 kan tadi, seperti yang saya katakan tadi, ada yang sinyal dari perifer dan juga dari dalam. Nah dari dalam ini berasal dari suhu di dalam darah. Nah dari darah ini, dari dia akan melewati bagian hipotalamus ini. Oh berarti ini kalau seperti yang bilang tadi, oh berarti baru udaranya bagian tubuh baru panas karena darahnya baru suhu panas. Terus
Hipotalamus ini memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh. Jika suhu tubuh turun sampai di bawah atau naik sampai titik ini, maka pusat akan memulai impuls menahan panas atau meningkatkan panas. Jadi di sini regulator ini dia punya titik suhu sendiri. Kalau yang di flash ini tadi apa namanya? Ini mempertahankan ini 37 derajat Celcius, dipertahankan sekitar itu suhu titik panasnya. Kalau Fahrenheit sekitar 98. Jadi kalau memang di bawah itu suhunya, berarti dia harus memproduksi panas. Kalau suhunya di atas itu berarti harus dibuang. Jadi ini terlalu panas, ini terlalu dingin. Kalau dingin tadi berarti dia posterior. Kalau panas ya anterior. Ini faktor yang mempengaruhi tadi kecepatan metabolisme basal. Kan tadi sudah saya bilang tadi, metabolisme basal itu semuanya itu manusia itu punya basal metabolisme rate. Jadi ngapa-ngapain tetap butuh energi untuk metabolisme tersebut. Kalian tidur-tiduran tapi kan kalian tetap bernafas, jantungnya tetap berdetak, sel-sel tetap bergerak. Itu kan butuh yang namanya energi. Itu namanya disebut metabolisme basal. Hasil akhirnya mesti dia produksi panas. Kemudian ada rangsangan simpatis yang tadi menyebabkan metabolisme hormon pertumbuhan atau tiroksin tadi. Ya ini tiroksin juga meningkatkan metabolisme. Ini yang saya bilang tadi, ada beberapa mekanisme untuk kehilangan panas. Pertama, yaitu secara radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi itu gampangnya kalau kalian lihat matahari, dia akan menyinari panas. Lah itu panasnya itu menerima ke tubuh itu kan secara radiasi. Sama dengan lampu juga dia akan mengeluarkan radiasi panas. Manusia ternyata juga mengalami kehilangan panas secara radiasi. Jadi ini malah 60 radiasi paling besar pada kulit, yaitu 60% atau 15% seluruh kehilangan mekanisme panas. Jadi dari kulit itu radiasi itu paling banyak. Kan kalau kita tahu cuma kehilangan panas melalui keringat, ternyata di kulit itu juga mengalami radiasi. Jadi contohnya seperti ini. Kalian duduk atau berdiri di dekat tembok, lah kalian itu ternyata secara tidak sadar mengeluarkan panas kalian menuju meradiasi ke tembok, karena tembok lebih dingin dibanding kalian, sehingga itu mengalami yang namanya perpindahan panas secara radiasi, tapi kalian tidak menyadarinya. Ini radiasi ini 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Ini radiasi. Terus ini konduksi. Konduksi itu apa lagi? Konduksi itu adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya ini konduksi itu harus saling menempel. Seperti yang diterangkan tadi tentang inisiasi menuju dini tadi. Jadi perpindahan panas dari panas ibunya terkonduksi ke anaknya, itu namanya perpindahan panas secara konduksi. Atau seumpama anaknya baru demam itu kalau demam anak yang digendong menempel skin to skin, terjadi perpindahan panas dari mana? Perpindahan panas dari bayinya yang panas tadi menuju ke ibunya secara konduksi. Atau seumpama ada teman kalian yang kedinginan atau tangannya dingin sekali, kemudian dia memegang tangan temennya yang gak kedinginan, nah otomatis itu akan terjadi perpindahan panas dari mana? Perpindahan panas dari yang normal menuju ke yang kedinginan. Nah, perpindahan panas konduksi ini juga bisa
digunakan saat seumpama ada orang yang hipotermia. Orang yang hipotermia itu bisa saling berpelukan atau memeluk orang yang lain itu biar terjadi perpindahan panas dari yang normal menuju ke yang hipotermia tadi. Hipotermia adalah suhu panas suhu yang kedinginan. Sudah jelas. Yang intinya adalah langsung kulit dengan benda-benda sekitarnya. Bisa juga waktu saat kalian berenang menggunakan baju yang tebal sama baju yang tipis, baju renang itu otomatis perpindahan panas bagaimana? Perpindahan panasnya itu yang pakai baju tebal akan susah kehilangan panas. Makanya kalau kalian berenang pakai baju dingin akan lebih lebih kedinginan dibanding yang pakai baju yang tipis. Itu karena pakai baju tebal itu akan mengganggu perpindahan panasnya. Jadi konduksinya akan terganggu kalau seumpama pakai baju tebal itu pada saat berenang itu seharusnya panasnya dipertahankan, malah dia akan diserap atau pindah ke bagian baju tersebut sehingga di bagian dalam atau bagian tubuh manusia itu kehilangan panas yang banyak. Akibatnya dia akan lebih kedinginan. Biasanya kalau berenang pakai baju tebal itu akan lebih sering menggigil usaha tubuh manusia untuk menghasilkan panas dibanding orang yang pakai baju renang. Baju renang kan memang bentuknya kan mesti kan tipis-tipis. Ya itu memang salah satunya itu. Jadi dia mengurangi perpindahan panas secara konduksi di bagian pakaiannya. Terus kalau seumpama orang yang dalam kondisi panas itu ternyata orang yang pakai pakaian tipis itu lebih nyaman dibanding orang yang tidak berpakaian atau tidak pakai baju sama sekali. Ya itu karena apa? Karena perpindahan panasnya ada secara konduksi dibanding jadi ada dua, secara radiasi plus secara konduksi. Jadi terjadi dua kehilangan panas. Kalau seumpama pas udara panas sekali kan ada yang sering dia tidak pakai baju. Nah itu malah lebih kurang nyaman dibandingkan orang yang pakai baju tipis. Kalau tidak pakai baju dia cuma kehilangan panas secara radiasi. Kalau pakai baju dia radiasi plus secara konduksi. Jadi dari panas tubuh itu akan masuk ke pakaian. Jadi kalau memang sudah sangat panas, salah kalau nggak pakai baju tapi tipis, itu sudah cukup nyaman. Kemudian selain radiasi, konduksi ada namanya evaporasi. Ya, evaporasi itu apa? Evaporasi itu berkaitan dengan air. Lah, air ini bisa melalui kulit, melalui keringat, atau melalui sistem pernafasan. Ini bagaimana membuktikannya? Jadi kalau kalian mengaca atau melihat kaca di depan cermin, itu kalian mengeluarkan nafas atau menghembuskan nafas atau ngabapi kaca tersebut, otomatis itu kacanya akan mengembun. Nah, embun itu adalah evaporasi. Nah, evaporasinya itu ada panas yang keluar. Sehingga kalau seumpama di udara dingin itu akan kelihatan sekali evaporasinya waktu saat kalian ngomong keluar kayak semacam awan-awannya itu kalau di udara dingin, karena memang pengen mengeluarkan panasnya ikut keluar tapi nggak sengaja. Terus cara konveksi itu apa? Lah ini konveksi itu melalui
gas, perbedaan panas melalui gas atau molekul. Nah, ini biasanya konveksi ini kurang berperan dalam pertukaran panas. Nah, konveksi ini salah satu contohnya adalah saat perpindahan melalui udara. Jadi misal kalau kalian panas terus kalian menyalakan kipas angin, nah hembusan anginnya itu membawa panas secara konveksi. Di pantai juga demikian, meskipun pantai itu sangat panas, tapi kalian merasa nyaman karena ada yang namanya hembusan angin dari pantai yang akan membawa kehilangan panas secara konveksi. Ini berikut gambarannya. Ini secara radiasi, dia keluar tidak sengaja. Nah, ini menuju ke tembok secara radiasi. Terus secara evaporasi dia berkeringat. Nah, ini gambarnya salah nih, harusnya dia pakai baju biar lebih nyaman dibanding yang enggak. Terus konduksi dia ke objek, jadi dia di bangku, dia langsung menempel ke bangku. Terus ini kalau di sini katakan ada konduksi juga melalui udara. Jadi dia terjadi konduksi dengan udaranya. Tapi kalau dia berpakaian, dia terjadi konduksi dari tubuh ke pakaian tersebut. Atau ini air current konveksi atau dari hembusan angin, ini juga akan kehilangan panas. Tapi kalau secara keseluruhan ini dikatakan radiasi ini sampai 60% kehilangan panas, tapi kita tidak menyadarinya. Ini nanti ada yang namanya heat input, atau masukan dari panas. Ada namanya produksi panas. Nah, ini nanti yang dikatakan ada namanya heat loss atau kehilangan panas. Matahari seperti yang saya bilang tadi, dia akan meradiasi tubuh manusia. Ini termasuk dalam heat input atau masukan panas. Terus di bagian tubuh manusia ini nanti di dalamnya ada yang namanya produksi panas, bisa dari metabolisme, dari kontraksi otot. Nah, nanti tinggal mau gunanya diregulasinya. Kalau memang dia pas kondisi panas, dia harus dikeluarkan melalui evaporasi cairan tadi, melalui keringat, melalui mulut, hidung, terus melalui radiasi yang tidak sengaja tadi, melalui dengan konduksi atau melalui dengan konveksi. Ini kalau seumpama pada kondisi yang temperatur yang terlalu berlebihan atau butuh dikeluarkan. Terus hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh. Sebagian besar tubuh itu kan isinya memang cairan. Nah, cairan ini nanti berperan dalam suhu tubuh manusia. Dan cairan ini kalau dikeluarkan dalam bentuk berkeringat. Nah, berkeringat ini akan mengurangi suhu tubuh yang tinggi. Jadi di dalam keringatnya itu ada panasnya. Kemudian karena itu semua pengaturan suhu tubuh ini dilakukan dan bergantung pada asupan air yang ada di tubuh manusia. Sehingga kalau kita banyak berkeringat, otomatis kita harus banyak minum juga. Supaya apa? Supaya kondisinya juga optimal kembali. Nih, tubuh manusia konstan dipertahankan. Ada yang bilang 36,89 atau naik turunnya 36,1 sampai 37. Jadi memang kisarannya sekitar 36,89, kalau dibuatkan sekitar 37 derajat Celcius. Perbedaan hariannya ini kira-kira 1 derajat. Yang paling rendah apa? Paling rendah itu adalah saat pagi hari. Nah, saat kita bangun tidur itu suhu tubuh yang terendah. Jadi kalau mau nyoba ya kalian waktu bangun tidur dicek suhunya berapa. Terus nanti saat jam maghrib jam 5 sampai jam 7 ini
Ini adalah titik tertinggi karena apa? Ya karena ada proses metabolisme di tubuh, ada radiasi dari matahari dan sebagainya. Itu otomatis akan mempengaruhi suhu tubuh, tapi tidak berkisar terlalu banyak. Ini kalau ini kan bilang kan sekitar 1 derajat dari 36,1 sampai 37,2. Nah, itu memang suhu-suhu yang dipertahankan oleh manusia. Ini mekanisme berkeringat. Ini tadi kan diatur oleh hipotalamus tadi. Terus namanya ada enzim bradikinin. Terus ini hipotalamus mendapat rangsangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya membawa suhu panas. Kemudian tadi yang saraf simpatik ke kelenjar keringat. Nah, di kelenjar keringat ada di sini di dalam kulit. Terus akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Jadi dari sini air plus urea plus panas dari tubuh sehingga akan keluar keringatnya. Kalau pengukuran suhu tubuh, jadi ada beberapa, kalau kemarin di Skilab sudah ada kan. Nah, ini nanti ada beberapa lokasi yang bisa diambil. Jadi kalau suhu yang paling nyaman kan memang di ketiak. Terus bisa melalui oral per oral. Terus bisa melalui perektal. Bisa melalui timpani telinga, atau bisa melalui infrared yang kalau sekarang kan kalau dicek itu melalui kayak tembakan itu bisa dicek di di bagian kepalanya. Nih lokasinya mulut, aksila, di ketiak, di telinga, bisa di dubur juga. Lokasi ini kalau seumpama yang paling ini kan suhu permukaan semua. Kalau suhu yang paling mendekati tubuh itu ya nanti pakai yang namanya dimasukkan ke nasofaring di dalam kubus ini, di esofagus. Nah, ini tapi juga harus di anestesi terlebih dahulu atau dibius total dulu. Terus ada juga dengan bagian dubur. Kemudian nanti ada yang termometernya ada beberapa macam, ada yang dari merkuri atau raksa, ada yang digital, ada yang oral dan aksila. Nih, suhu tubuh dipertahankan, suhu permukaan itu ini memang bermacam-macam dari berbagai sumber. Itu mengatakan memang 30, ada yang 31 sampai 37,2 tadi, 36,1 sampai 37,2. Kalau ini 36,8 sampai 37,4. Suhu inti 36 sampai 38 derajat Celcius. Nah, ini memang suhunya memang sekitar segini ini yang memang dipertahankan sekitar 37 derajat Celcius. Menggunakan termometer nanti ada pengukurannya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, ini pelajaran dari di SMA. Terus ini pada saat orang sehat yang sedang istirahat, rata-rata suhu oral adalah 36,6 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Ingat, ini adalah di oral. Kalau di aksila ini 0,6 derajat Celcius lebih rendah. Berarti lebih panas oral dibanding aksila. Kalau ini 36,6 sampai 37, berarti kemungkinan suhu aksila bisa 36 sampai 36,4 derajat Celcius karena dia lebih rendah. Suhu timpani, suhu timpani ini suhu yang ada di telinga, di membrana timpani ini biasanya mendekati suhu inti tubuh sekitar 36,8 sampai 37,9. Jadi suhu inti tubuh memang lebih panas. Suhu rektal berapa? Suhu rektal ini lebih tinggi dari suhu oral 0,6. Jadi kalau tadi suhu oral 36,6 berarti 37,2 sampai 37,6 itu suhu oral. Ini dikatakan paling akurat karena paling mendekati suhu inti tubuh dan tidak begitu rentan terhadap pengaruh faktor eksternal. Jadi kalau kita urutkan,
Suhu paling rendah adalah suhu aksila, selanjutnya suhu oral, suhu rektal. Jadi kalau selisihnya 0,6 tambah 0,6, jadi antara suhu aksila dan suhu rektal bisa selisihnya sampai 1, derajat Celcius. Kalau seumpama pertanyaannya, kalau suhu aksila 36,2, berarti suhu rektal kira-kira adalah 36,2 ditambah 1,2 yaitu 37,4. Kira-kira demikian kalau hitungnya. Jadi urutannya aksila, oral, rektal itu yang paling tinggi. Ini kenapa kok paling tinggi? Ini seperti kita tahu tadi kan panas itu kan dibawa oleh pembuluh darah. Nah, suhu rektal ini pembuluh darahnya atau di rektal itu pembuluh darahnya lebih besar dan lebih dekat permukaan sehingga dia akan lebih representatif terhadap suhu dibanding aksila. Aksila seperti kita tahu dia rektal paling permukaan. Di situ ada pembuluh darah tapi kecil. Nah, kalau oral itu juga ada pembuluh darahnya. Dia biasanya letaknya ada ditaruh di bagian bawah lidah. Nah, di bawah lidah itu biasanya ada pembuluh darahnya. Kemudian ini di suhu di hati ya, suhu hepar 40,6 karena di situ banyak aktivitas kimiawi. Ini kalau digambarkan seperti ini pada saat dingin. Nah, dingin itu tubuh manusia itu secara alami atau secara homeostasis dia pasti akan mempertahankan suhu intinya di sini nih, di bagian otak dan di bagian torak dan di bagian abdomen. Ya, di bagian agak perifer ini agak lebih dingin. Apalagi ini kalau seumpama dingin otomatis dia di bagian ujung-ujung ini, bagian akralnya ini juga akan ikut dingin karena dia memang dikurangi panasnya dikonsentrasikan di bagian penting bagian tubuh. Itu kalau kondisi dingin. Kalau kondisi panas, nah ini biasanya menyeluruh sama aja, sama di bagian semuanya ini. Mungkin agak ada sedikit menurun sedikit tapi tidak terlalu ekstrim dibanding yang ini tadi yang bagian suhu dingin. Jadi memang dipertahankan di bagian penting-penting otak dan torak dan abdomen. Terus ini caranya. Nah, ini kalau skala yang diinginkan nanti bisa dipelajari lagi ini di pelajaran SMA ini. Nah, ini saya bilang tadi kalau umur juga mempengaruhi dari suhu. Semakin muda usianya, nah ini suhunya semakin tinggi karena metabolisme semakin tinggi. Ini 1 tahun ini metabolisme paling tinggi, 37,7, terus akan menurun. Nah, ini makanya jangan heran anak umur sekitar ini 1 tahun sampai 3 tahun ini biasanya lebih banyak berkeringat dibanding orang yang tua. Ini anak dewasa 36,4 sampai ini tua ini normalnya sekitar 36. Jadi semakin rendah suhunya. Ini tadi urutannya rektal, oral, aksila. Timpani dia ternyata juga tinggi. Tapi kalau seumpama kita tidak punya alatnya, kita juga tidak bisa mengukur menggunakan untuk suhu timpani. Ini termometer jenis nih biasanya kalian lihat. Ini biasanya kan raksanya ini dikipat-kipatkan atau digoyang-goyangkan gini, goyang-goyang gini. Tujuannya supaya raksanya ini masuk ke dalam sini, ngumpul di sini dulu. Jadi ini kosong. Terus setelah itu ditaruh di ketiak, ditaruh di pangkal lidah atau di bawah lidah atau di rektal. Dia otomatis raksanya dia akan naik. Nah, ini nanti kalian tinggal melihat suhunya. Suhunya berapa? Kalau di sini gambar ini ada 36,2. Nih, termometer ada yang raksa, merkuri, ada yang alkohol, ada yang arteri. Ya, arteri ini memindai inframerah untuk mengukur suhu dari arteri temporal di dahi. Ini yang sekarang ini yang saat
kondisi banyak COVID-19 ini, yang paling mudah, yang paling nyaman supaya ada jaraknya juga tidak terlalu menyentuh bagian tubuh, ini menggunakan ini termometer arteri ini ditembakkan di bagian temporal, di bagian dahi sini. Kemudian ada termometer digital menggunakan baterai, atau ada juga yang digital dot, bentuknya seperti dot. Ini yang temporal itu ada yang macam-macam, ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti pistol. Terus ini yang merkuri yang seperti kita tahu itu, ini yang digital. Nah, ini digitalnya harus hati-hati dilihat baterainya, kalau enggak nanti jadi enggak akurat. Ini juga pakai baterai, pakai empeng, jadi dia untuk bayi biasanya. Telinga bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti dimasukkan ke di membran timpaninya, di lubang telinganya. Terus ini tadi gambarnya ini. Nah, kalau ini kita baca adalah 37,5 derajat Celcius. Kalau ini mungkin ini suhu Fahrenheit-nya. Nih 94,98,3 setara dengan 37. Terus ini 100, ini 99 dan seterusnya. Ini yang tadi yang inframerah tadi. Nah ini menggunakan ini dimasukkan mulut itu. Ini kalau rektal seperti ini dimasukkan ke dalam rektalnya. Nih kalau ditanya kenapa mesti telinga, nah ini ternyata di telinga ini kalau tingkat normal 38 derajat, termometer dipasang di mulut. Terus di anus 38,5 derajat Celcius. Tadi kan dikatakan selisihnya 0,6. Sedangkan suhu normal 37,8 diketahui untuk dengan memasang termometer pada ketiak. Nah, ini pada ketiak dia lebih rendah. Karena telinga memiliki kadar suhu yang lebih sensitif ketimbang organ lain, tepatnya di membran timpani, di mana letak membran timpani berdekatan dengan hipotalamus. Jadi kenapa dicek di telinga itu ya karena membran timpani berdekatan dengan hipotalamus yang mengatur suhu tubuh. Tapi ini jarang, alatnya mahal. Ini alat ketiak, ini di mulut. Nah, jangan sampai nanti setelah dipakai dari oral dipindah ke mulut. Harus dibersihkan terlebih dahulu. Ini kalau digital nanti ada bibit ada bunyinya. Ini kalau per rektal bisa cara seperti ini, bisa cara kayak tadi gambar tadi dinaikkan seperti ini. Ini ada seperti ini, berarti dia masuk ke membran timpani. Nih. Nah, ini yang tembak yang sekarang ini non kontak. Nah, ini kan infrared. Nah, harusnya di bagian temporal, tapi kebanyakan di bagian dahi sini. Harusnya kan di arteri temporal sini. Jadi salah kaprah kalau dicek di bagian depannya sini, harusnya kan di bagian temporal sini. Ini ternyata juga bisa untuk ukur ini surface temperature, jadi kalau es batu atau es teh atau es panas ini bisa diukur juga. Ini cara mengukur suhu bayi. Jadi kalau usia, nah ini dilihat dari kurang dari 2 tahun. Pilihan pertama itu ternyata adalah per rektal, kedua per aksila. Ini terus 2-5 per rektal, per timpani, per aksila. Kalau 5 tahun per oral, timpani atau aksila. Nah, ini kan 36-38. Nah, ini dikatakan demam. Ini kita suhu rektal 38-39 derajat Celcius. Jadi itu ada tandanya sedang melawan infeksi, atau dia tanda-tanda radang salah satunya adalah demam. Terus ini suhu rektal kalau demam sedang ini rendah 39-40, tinggi sampai 41. Nah, ini berbahaya jika di atas 42,3. Nah, kalau usia 2 bulan dengan suhu rektal di atas 38 harus diperiksa ke dokter. Ini kalau semua tanda-tandanya berarti ada demam.
Jadi ingat, derajat demam tidak menunjukkan tingkat keparahan, tetapi anak yang mengalami infeksi ringan bisa mengalami demam tinggi, sementara anak infeksi dengan parah bisa dengan tanpa demam. Lebih tepat menilai keadaan anak. Jadi secara klinis juga harus dilihat secara fisik. Nih, nanti ada yang namanya heat stroke, ada yang hipotermia. Heat stroke itu apa tahu? Heat stroke itu karena tadi dikatakan kalau matahari itu kan membawa radiasi panas. Nah, panjang kalau terlalu lama di bawah sinar matahari atau lingkungan sangat tinggi itu mempengaruhi pengeluaran panas. Nah, ini disebut heat stroke. Kedaratan yaitu berbahaya panas dengan angka panas yang tinggi. Ya, ini biasanya banyak terjadi pada kalau seumpama haji. Nah, haji itu karena udaranya di sana beda dengan Indonesia, sangat ekstrim. Kita belum belum beradaptasi, nah bisa jadi heat stroke, panas. Atau hipotermia, nah, pengeluaran panas akibat paparan terus-menerus dingin. Jadi kan udara dingin itu usaha manusia kan dia akan mengeluarkan panas terus-menerus, produksi panas. Nah, akibatnya produksi panasnya kurang, terus dia akan di bagian dalam itu akan hipotermia. Nah, ini makanya kalau di gunung itu kan sedia pakai baju dingin, baju tebal, terus pakai kaos tangan, pakai kaos kaki. Tujuannya apa? Supaya mengurangi pengeluaran panas, atau sering makan, atau bisa digesek-gesek seperti ini. Itu kan kalau gesekan ini kan juga akan menghasilkan panas. Ini kalau ringan 33 sampai 36, sedang 30 sampai 33, berat ini ya sangat berat itu kurang dari 30 derajat Celcius. Hipotermia bila suhu tubuh kurang dari 30. Nah, kalau di sini katakan sudah termasuk hipotermia kalau 30 kurang dari 36 derajat Celcius. Nah, ini 33 sampai 36 itu sudah termasuk hipotermia ringan. Normal karena suhu normal teriksa 36-37 derajat Celcius ini biasanya per aksi lain. Febris di atas 37,5 sampai 40 itu dikatakan febris atau pireksia atau panas. Nanti kalau hipertermia lah suhu lebih dari 40 derajat Celcius. Ini suhu optimal 37. Ambang homeostatik. Nanti suhu tubuh menurun. Kalau sudah turun berarti akan harus diproduksi panasnya. Kehilangan panas juga akan dikurangi, produksi ditingkatkan, kehilangan panas dikurangi. Dengan cara apa? Menggigil, produksinya meningkat. Metabolisme ditambahkan, bergerak, keringatnya dikurangi. Ini terus suhu badan lebih menurun kadar. Nah, ini kalau seumpama suhu tubuh menurun, akibatnya ini kan suhu badan menurun, kadar metabolisme berkurang. Nah, ini harus dengan cara seperti ini. Terus kalau suhu tubuhnya tinggi, ya ini tinggi, ini produksi panasnya dikurangi, diturunkan, kehilangan panas ditambahkan. Nah, panas lebih banyak yang hilang karena diuapkan oleh keringat dan sebagainya. Terus baliknya seperti ini. Ini orang yang demam, cek suhunya. Nah, ini kalau ini adalah kompres. Nah, kompresnya ini saya nggak tahu mekanismenya, tapi yang jelas seharusnya paling gampang itu dikompres pakai air hangat. Bisa dikompres di kepalanya ini atau bisa diusap-usapkan di seluruh badan juga boleh. Seperti mandi atau diusapkan air hangat semuanya di sini itu juga bisa. Ini aksila, sublingual, terus mulut, rektal, anus. Ini suhunya paling rendah adalah aksila, terus mulut, terus rektal. Nah, telinga ini kalau telinga ini bisa kelihatan dengan dekat dengan mulut juga sama. Hipertermia ini berarti kondisi tubuh yang naik sampai melebihi misalnya normal. Contohnya saat demam, dia memperoleh peringatan panas cukup berbeda dari awal, terus kerusakan jaringan, terutama jaringan otak, jaringan protein dan sebagainya. Nah, nanti kalau tanpa adanya intervensi atau bantuan, jadi kalau tidak bisa ini tinggi terus menerus, nah ini akan dapat menjadi kematian.
Nah ini nanti kalau bisa terjadi, kalau panas terus menerus kan otomatis kan juga bisa kehilangan oksigen yang kurang, nutrisi kurang. Ya ini demam seperti ini, kedinginan, menggigil, satu poin demam, terus ini turun, berkeringat. Ini penelitian masa panas, tubuh berkeringat untuk menurunkan panas. Ini mekanisme dari tubuh. Sehingga kalau seumpama saat kalian demam itu diusahakan jangan berselimut tebal dan sebagainya, tapi malah pakai pakaian tipis dan dikompres air hangat supaya panasnya keluar melalui keringat. Ini kalau prosesnya nanti ada infeksi virus, terus ada makrofag, leukosit, terus nanti ada asam arachidonat, terus prostaglandin, terus dia mempengaruhi sel hipotalamus. Nah ini nanti yang mempengaruhi keadaan demam. Ini nanti akan lebih banyak dijelaskan di blog selanjutnya, di blog Premed Pato. Ini mekanisme demam, ini infeksi dan sebagainya. Ini kita tidak terlalu banyak belajar ini nanti. Demam berarti di atas normal. Ini ada tipe-tipe demamnya, ada yang continue, remittent, intermittent dan sebagainya. Ini di Premed Patologi. Ini gambarannya kira-kira seperti ini, dia terus menerus. Intermittent itu naik turun, remittent itu naik kadang dingin, naik lagi dingin. Nah, relapse itu kambuh-kambuhan. Tipe demam siklik ini ada periodenya, continue, intermittent dan sebagainya. Nah ini orang yang di gunung biasanya kan pakai sepatu gunungnya tebal, terus pakai celana tebal, pakai jaket gunung tebal, pakai topi. Nah ini kan usaha untuk supaya menyimpan panas di dalam tubuh supaya tidak keluar. Ini tanda-tanda hipotermia, ini seperti saya bilang tadi, ya ini harus tahu kalau berat itu berarti kan di bawah 30 derajat Celcius. Jadi kalau seumpama di gunung, kalau lebarannya harus membawa termometer. Atau sekarang ada yang namanya jaket heat ya, jadi jaketnya untuk menghasilkan panas itu juga bisa dipakai. Hipotermia itu apa toh? Turunnya temperatur tubuh karena proses pendinginan tubuh melebihi kemampuan regulasi untuk menghasilkan panas, untuk menormalkan tubuh. Jadi lebih banyak kehilangan daripada bisa untuk memproduksinya. Penurunan suhu inti mengakibatkan proses enzimatik. Nah ini kalau hipotermia bahayanya apa tahu? Nah ini mengakibatkan proses enzimatik tubuh turun dengan secara drastis, akibatnya terjadi kehilangan kesadaran. Nah ini makanya oleh Allah manusia itu diperbanyak reseptor dinginnya supaya tidak terjadi seperti ini. Ini gejala-gejalanya ringan, sedang, berat. Nah ini nanti ada gejala di respirasinya, takipneu itu berarti napasnya semakin meningkat, terus hipoventilasi, terus apnu, kardiovaskuler itu nanti hipertensi dan sebagainya. Ini sampai nanti ini kalau berat itu sampai ini apnu berarti nggak bisa bernapas, berglikemi, koma, refleksnya hilang dan sebagainya. Ini nanti bisa dibaca kembali. Ini kalau suhu tubuh berubah, tadi meningkat vasodilatasi. Vasodilatasi berkeringat, penurunan pembentukan panas gitu. Menurun, vasokonstriksi, piloereksi. Ya, piloereksi itu berarti grup-grupnya meningkat. Tadi makanya waktu saat udara dingin bisa bulu kuduknya berdiri. Itu juga ternyata salah satunya untuk mengurangi pengurangan panas, pembentukan panas, metabolisme menggigil, maam dan sebagainya. Terima kasih. Demikianlah kuliah tentang termoregulasi. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.